Orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar, di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Orang akan mencari kita. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu masih. Karena I'm talking waktu itu. Jadi jangan sampai ada presume yang mengatakan, oh ya aku mengatakan hari ini, mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Tapi at my era, it was totally dirty. Publik menilai memang banyak kejanggalan dalam kasus Hambalang yang menyeret Angelina ini. Bayangkan, Angelina adalah salah satu kader partai yang berkualitas, artis, terkenal, cantik, yang publik mengira soal backingan mah pasti aman lah ya. Ternyata masih ketar-ketir untuk buka mulut dan merasa tidak aman. Angie mengaku tahu persis siapa aktor utama mega korupsi Hambalang. Meski kita tahu tokoh-tokoh yang dipenjara karena kasus itu sudah cukup banyak, tapi Angie menyebut bahwa masih ada biang keroknya. Angelina Sondag adalah politisi penting di Partai Demokrat ketika itu. Namun sebagaimana yang telah disampaikan oleh Angelina Sondag, bahwa dia walaupun mengaku tahu tentang dalang korupsi Hambalang, akan tetapi dia masih berpikir keselamatan anaknya. Itulah mengapa dia tutup mulut dan memilih mengorbankan diri. Tetapi dengan respon dan sinyal yang diberikan oleh KPK, masihkah Angelina Sondag diam diri? Ia menangisi keadilan yang menurutnya nggak bisa tegak di dunia ini. Ia menangisi nasibnya, kenapa hanya dia yang diseret ke penjara. Kita simak kata-kata Angie yang luar biasa itu. Korupsi tidak bisa dilakukan sendirian, tidak bisa single factor. Ujarnya terbata-bata dalam wawancara dengan Rosi. Kita bisa menebak maksud Angie. Ia hanya boneka kecil dalam pusaran korupsi yang kebetulan memainkan peran politiknya untuk mengumpulkan duit di Senayan. Ingin temui SBY usai buka-bukaan soal korupsi Hambalang, terbongkar alasan Angelina Sondag, saya punya nama-namanya. Ingin temui SBY usai buka-bukaan soal korupsi Hambalang, terbongkar alasan Angelina Sondag. Angelina Sondag sebelumnya terjerat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang. Angelina mendekam di penjara sejak 27 April 2012. Kemudian, ia bebas pada 3 Maret 2022 lalu. Sebelumnya, Angelina Sondag mengaku ingin bertemu SBY. Angelina Sondag menyampaikan hal itu saat menjadi tamu di acara talk show Rosi yang ditayangkan di Kompas TV. Awalnya Angie, sapaan akrab Angelina Sondag, ditanya oleh host Rosiana Silalahi tak ingin menjalin kontak dengan seniornya di Partai Demokrat setelah keluar dari penjara usai menjalani hukuman selama 10 tahun. Mantan Putri Indonesia 2001 itu kemudian ditanya lagi terkait senior di Partai Demokrat yang ingin ditemuinya adalah SBY. Menjawab pernyataan itu, Angie mengiyakannya. Angie membeberkan alasannya ingin bertemu dengan SBY. Menurut wanita yang pernah menjadi anggota DPR periode 2004 hingga tertangkap KPK pada 2012 itu, ia ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih secara langsung kepada SBY. Angie mengakui saat ia ditangkap oleh KPK hingga akhirnya dipenjara selama 10 tahun karena terlibat suap dan tindak pidana pencucian uang korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang ia tidak bisa terima. Angie juga mengungkapkan penyesalannya lantaran setelah keluar dari penjara usai menjalani hukuman selama 10 tahun, ia tidak bisa lagi bertemu dengan mantan ibu negara yang juga wakil ketua umum DPP Partai Demokrat, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono. Pasalnya, istri SBY itu telah meninggal pada 2019 silam. Terkait kasus yang menjeratnya, Angie mengakui dirinya punya nama-nama orang yang menjerumuskannya ke dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Namun, ia enggan membeberkan nama-nama tersebut. Punya keinginan bertemu langsung SBY, Angelina Sondag mau bongkar habis dalang Hambalang. Angelina Sondag tengah menikmati waktunya setelah bebas dari penjara akibat terjerat kasus korupsi Hambalang. Ia kini mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diungkapkan Angelina saat menjadi bintang tamu dalam acara Rosiana Silalahi. Ia mengakui ingin bertemu dengan mantan Presiden RI tersebut. Melansir suara.com, Angie, sapaannya, ditanya apakah masih perlu menjalin hubungan dengan politisi senior dari Partai Demokrat. Tempat namanya dibesarkan.
Enji pun mengaku dirinya perlu menghubungi rekan-rekannya yang senior untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu, ia juga ditanya apakah ingin menghubungi SBY. Enji sendiri ingin memberi kesempatan bertemu dengan SBY. Walau begitu, ia mengatakan dirinya bukan siapa-siapa. Sejauh ini, ia hanya bisa belajar dan bersyukur atas kasus yang menimpanya. Karena penasaran, Rosi pun bertanya apa yang akan dikatakan Enji jika benar-benar bisa bertemu dengan SBY. Angelina pun buka-bukaan mengakui ingin meminta maaf kepada SBY karena telah mencoreng nama baik partainya. Selain itu, ia juga benar berterima kasih karena sudah diberi kesempatan menjadi kader Partai Demokrat. Sambil berlinang air mata, Enji mendoakan agar SBY dan keluarganya agar sehat selalu. Ia turut mendoakan almarhum Ani Yudhoyono yang sudah lebih dulu pergi. Sebagai informasi, Angelina Sondag telah keluar dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada 3 Maret 2022. Ia memasuki masa cuti menjelang bebas paling lama 3 bulan yang akan berakhir pada Oktober 2022. Enji terakhir kali diadili dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 107 PK /PID.Sus/2015. Ia mendapatkan hukuman 10 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, lalu uang pengganti 2, miliar rupiah. Selama di rutan, Enji mendapatkan remisi dari Kemenkumham yang meringankan hukumannya selama 3 bulan. Hal ini berdasarkan keputusan W.PK.01.01.02 tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang pemberian remisi dasawarsa tahun 2015. Elizabeth Susanti, Anas Urbaningrum, korban kriminalisasi SBY, dia tak bersalah. Tersangka kasus UU ITE Elizabeth Susanti menyebut terdakwa kasus mega korupsi Hambalang Anas Urbaningrum tak bersalah dan hanya menjadi korban kriminalisasi pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Adapun video pengakuan Elizabeth Susanti tersebut, Anas Urbaningrum jadi korban kriminalisasi SBY terkait kasus Hambalang itu berada di publik usai diunggah kanal YouTube Opa Acim seperti dilihat pada Kamis 2 Juni 2022. Dalam video berjudul Kriminalisasi Anas Urbaningrum terkuak itu, tampak terdengar suara Elizabeth Susanti membacakan testimoninya terkait kasus Hambalang yang menimpa Anas Urbaningrum. Awalnya, Elizabeth lewat suara testimoninya itu meminta maaf sebesar-besarnya kepada Anas Urbaningrum. Ia pun kemudian menyinggung pernyataan Nazarudin yang menyebut Anas Urbaningrum terlibat kasus korupsi Hambalang dan Wisma Atlet, padahal tidak. Terkait kasus Hambalang itu, Elizabeth pun mengaku bahwa Ketua KPK ketika itu, yakni Abraham Samad, menolak pesanan SBY untuk menjadikan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Pasalnya, kata Elizabeth, Abraham Samad saat itu tidak bisa menjadikan Anas sebagai tersangka hanya berdasarkan pernyataan Nazarudin. Dia pun mengaku memiliki bukti terkait pernyataannya itu, baik berupa isi pesan chat BBM maupun rekaman pembicaraan. Lebih lanjut, Elizabeth juga mengakui bahwa dirinya juga ikut terlibat dalam upaya kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum tersebut. Pada akhir testimoninya itu, Elizabeth Susanti menegaskan kembali bahwa Anas Urbaningrum tak bersalah dalam kasus korupsi Hambalang. Menurutnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu hanya menjadi korban kriminalisasi SBY dan Andi Yudhoyono.